Chapter 1037, Gehrman's Problem. Bahasa Indonesia. Sebelumnya, daftar isi. Selanjutnya, Chapter 1037, Masalah Gehrman. Setelah mendengar Miss Justice, Derek dengan sangat antusias menjawab, "Gudang di kota Perak kemungkinan memiliki otak lengkap dari seekor naga pikiran dewasa. Aku akan memberitahumu setelah mengkonfirmasinya saat aku kembali." Awalnya, ia ingin mengatakan bahwa meskipun ada otak lengkap dari naga pikiran dewasa, kemungkinan besar itu dipenuhi dengan kegilaan dan korupsi mental yang terdistorsi. Tetapi setelah melihat salib perunggu, ia merasa itu bukanlah masalah. Begitu mudah, mata Audrey bersinar saat mendengar hal itu. Suasana hati yang tertekan sejak malam sebelumnya kini terasa jauh lebih cerah. Memang, dibandingkan dengan dunia luar di mana jumlah naga semakin berkurang, kota Perak yang memiliki sejarah sejak epok kedua kemungkinan besar akan memiliki bahan-bahan seperti itu. Ini terutama karena mereka tidak memiliki formula urutan yang lebih tinggi untuk jalur spektator, jadi meskipun ada bahan-bahan tersebut, mereka hampir tidak berguna. Selain itu, mereka juga kekurangan artisan dan tidak mampu mengubah bahan Beyonder menjadi barang mistis. Terkadang mereka lebih memilih untuk menyimpannya. Banyak pikiran berlarian di benak Audrey saat ia bertanya dengan senyum tipis. "Jika kamu benar-benar memilikinya, apa yang akan kamu tukarkan?" "Aku belum memikirkannya." Derek merasa sedikit malu saat mengangkat tangan dan menggaruk belakang kepalanya. Tujuan utamanya sekarang adalah untuk mendapatkan relik pencipta dari Mr. Fool, tetapi ia tidak memiliki apapun yang setara nilainya. Di masa lalu, ia pasti akan khawatir, tetapi sekarang ia dengan cepat mendapatkan ide meskipun ada kekhawatiran. Ia memutuskan untuk bertanya kepada kepala karena ia yakin bahwa kepala tertarik pada relik pencipta. Karena pemikiran seperti itu, ia benar-benar tidak tahu pembayaran apa yang dibutuhkan dari Miss Justice. Ia berencana untuk memahami hal lain sebelum memberitahunya. "Baiklah, konfirmasikan dulu. Sebaiknya kamu juga memeriksa apakah ada darah dari naga pikiran dewasa." Audrey tidak mendesak dan mengangguk lembut. Itu adalah bahan tambahan yang paling sulit ia butuhkan dalam formula ramuan Dreamwalker. Audrey segera melihat sekeliling, menandakan bahwa ia sudah selesai. "Kau tidak perlu melihatku. Meskipun aku memiliki beberapa tabungan, tidak ada yang ingin aku beli. Ini terutama terkait dengan guru yang belum memberikanku formula ramuan Traveler. Di antara 5 urutan pertama, Apprentice, aku paling menyukai Traveler. Aku selalu berharap bisa pergi ke tempat-tempat berbeda untuk menikmati pemandangan dan kuliner mereka. Tetapi memikirkan perjalanan yang panjang, keramaian atau alat transportasi yang kasar, dan penginapan yang tingkat kebersihannya meragukan, aku pasti akan terhambat oleh semua barang bawaan yang berat. Setelah aku menjadi traveler, semua itu tidak akan menjadi masalah." Pikiran Force perlahan mengembara saat ia membayangkan kehidupan masa depannya. Sio merenung sejenak dan berkata, "Semua orang, tolong cari formula ramuan untuk jalur arbiter urutan 6 Judge dan urutan 5 Disciplinary Paladin." Ia memiliki kesempatan untuk mendapatkan formula Judge dari kontak MI9-nya. Tetapi ia percaya bahwa kematian Viscount Stratford pasti akan menimbulkan badai di Backlund. Dan ketika itu terjadi, banyak hal mungkin akan berubah. Oleh karena itu, ia berencana untuk meminta klub tarot untuk mempersiapkan langkah tambahan. Lagi pula, itu hanya untuk mereka waspada dan bukan untuk mencarinya. Selain itu, di urutan 6 dan 5, itu akan membuatnya menjadi anggota kuasi tinggi MI9. Untuk informan di peripheral, mengajukan permohonan formula ramuan kemungkinan besar memerlukan investigasi baru. Ini bukan sesuatu yang bisa ia lewatkan hanya karena kontak yang sangat ramah terhadapnya. Bagi Shio yang cemas untuk maju ke Beyonder urutan tinggi dan menemukan rahasia raja, ia jelas tidak bisa berharap pada militer. Baiklah, Algir adalah yang pertama menjawab. Karena pengaruh dari keluarga kerajaan dan militer, Gereja Badai kemungkinan memiliki beberapa formula ramuan jalur arbiter. Tentu saja ini bukan sesuatu yang diketahui oleh seorang kapten urutan 6 yang bertanggung jawab bertindak sebagai bajak laut. Ia hanya memiliki kesempatan untuk mengetahuinya setelah resmi menjadi urutan 5 dan dipanggil kembali ke gereja atau ditugaskan untuk menangani misi yang lebih penting. Setelah itu, Cattleya berkata, "Formula ramuan jalur arbiter sangat ketat dikendalikan oleh keluarga kerajaan Loen dan Faina Potter serta militer. Mereka jarang muncul di alam liar. Namun, aku bisa mencoba membantumu mendapatkannya, tetapi tidak bisa menjamin kesuksesan. Juga jika kamu membutuhkannya, aku bisa memberimu barang mistis jalur Judge."
Setelah hancur dan dibentuk kembali, itu akan menjadi bahan utama yang sesuai. Ketika ia menyebutkan kata hancur dan dibentuk kembali, Cattleya secara tidak sadar berpikir untuk memiringkan tubuhnya sebagai isyarat kepada Miss Judgment bahwa ia bisa meminta bantuan Mr. Fool, tetapi akhirnya ia menahan diri. Adapun cara untuk mendapatkan formula ramuan sebenarnya sangat sederhana. Itu adalah dengan secara proaktif mendengarkan ramalan dari Sage tersembunyi dan menerima pengetahuan yang ia tanamkan. Di urutan 4, tingkat toleransinya sebagai seorang demigod telah mengalami perubahan kualitatif. Namun, Sage tersembunyi jelas bukanlah makhluk yang kekurangan kecerdasan. Ia bisa menyisipkan pengaruh negatif dalam pengetahuan di ramalannya dan bahkan mengirimkan kekuatannya dari atas merusak pendengar. Oleh karena itu, tindakan semacam itu tetap berbahaya. Catalia memiliki keberanian untuk mencobanya, bukan karena ia ceroboh dan terlalu percaya diri, tetapi karena ia adalah anggota Ordo Ascetis Moses. Sebagai organisasi kuno yang percaya pada Sage tersembunyi, jajaran atas Ordo Ascetis Moses secara bertahap telah menemukan metode yang relatif aman untuk mendengarkan saat berada di bawah pengaruh makhluk ini. Demikian pula, Sage tersembunyi tidak memiliki niat jahat yang berlebihan terhadap anggota Ordo Ascetis Moses. Ia jarang membawa bahaya, dan sebagian besar waktu, ia hanya menyampaikan pengetahuan dan membiarkan mereka mengejar pengikutnya. Bagi Cattleya, selama ia mengontrol frekuensi dan jumlah, ia bisa mendapatkan pengetahuan dari Sage tersembunyi dengan cara yang cukup aman. Adapun pengaruh kecil dan korupsi yang menyertainya, ia curiga bahwa proses memasuki area di atas kabut abu setiap kali ia berpartisipasi dalam pertemuan tarot memungkinkan mereka untuk dihilangkan dengan cara yang alami dan sederhana. Satu-satunya masalah adalah bahwa pengetahuan yang ia terima setiap kali bukanlah sesuatu yang berada di bawah kendalinya. Itu tergantung pada suasana hati dan pikiran Sage tersembunyi pada saat tertentu. Dalam pengertian tertentu, ini adalah ritual rahasia yang pasif dan tak terhindarkan. Adapun barang mistis jalur Judge yang ia bersedia sediakan, itu berasal dari pemburu terkuat di Laut Kabut, Anderson, sebuah kancing. Setelah ia menjadi demigod, beberapa barang yang ia miliki sudah tidak berguna. Salah satunya adalah kancing tersebut. Setelah mendengar itu, Sio tidak ragu untuk setuju. Baiklah, aku akan mempertimbangkan untuk membelinya setelah mendapatkan formula ramuan Judge. Semoga aku bisa meningkatkan urutanku lagi saat itu. Memungkinkan aku menggunakan kekuatan kabut abu yang tidak hanya mendekati level seorang malaikat, tetapi setara dengan seorang malaikat. Hanya dengan begitu, aku bisa menghancurkan barang-barang dan membiarkan karakteristiknya terbentuk kembali. Jika tidak, aku masih harus merepotkan Nona Ariana atau Will Euseptine. Ya, jika Mr. Azik terbangun, semuanya akan jauh lebih sederhana. Aku penasaran apakah Unshadowed Crucifix bisa membersihkan karakteristik Beyonder dari sebuah barang. Aku rasa itu tidak akan berhasil. Itu tidak bisa hidup berdampingan dengan barang-barang tersebut, bahkan mencegahnya untuk mendekat. Selain pembatasan ini, seharusnya secara teori mungkin saja. Aku akan mencoba menggunakan kekuatan kabut abu untuk memaksa Unshadowed Crucifix terikat dengan barang-barang mistis lainnya. Klein yang mendengarkan dari samping berpikir. Setelah mendiskusikan masalah misjudgment, anggota lainnya tidak tampak memiliki kebutuhan untuk melakukan transaksi. Leonard telah menutupi kelemahan barang mistisnya. Alger berusaha keras untuk menjadi legal. Derek hanya memikirkan relik pencipta. Emlyn dan Cattleya baru saja maju, jadi mereka tidak memiliki kebutuhan untuk saat ini. Di antara mereka, Cattleya memiliki niat untuk menyewa salib untuk melihat apakah ia bisa membersihkan sisa korupsi di Artisan Sylph. Namun, diari Roselle yang ia kumpulkan berasal dari Ratu Mistis dan digunakan untuk mendapatkan jawaban. Ia percaya sementara ini ia tidak dapat menghasilkan sesuatu yang akan menarik minat Mr. Fool. Aku akan mencoba mengumpulkan diari raja di laut. Cattleya diam-diam membuat keputusan. Setelah berpikir sejenak, Emlyn berkata kepada The Magician, Nona, dalam 2 minggu ke depan, aku mungkin perlu menyewa buku catatan itu. Tentu saja, Force awalnya berpikir untuk mengeluarkan uang agar Mr. Moon menambahkan Abyss Shackles dan kekuatan Beyonder lainnya ke dalam buku sihir. Jadi ia sangat senang mengizinkan permintaannya. Ini berarti tidak hanya ia tidak mengeluarkan uang, tetapi ia bahkan akan mendapatkan uang. Dengan pemikiran itu, ia tidak dapat menahan diri untuk menambahkan, cobalah untuk tidak mencatat full moon. Ia akan sangat kesulitan jika kekuatan Leimanos Travels sebagian besar diisi dengan full moon.
Sementara Emlyn mengangguk setuju, Alger menyela seolah sedang berpikir, apakah perburuan sanguin terhadap anggota kunci dari sekolah pemikiran Rose akan segera dimulai? Ya, Emlyn tidak menyembunyikan kebenaran sama sekali. Setelah rencana final, aku akan meminta semua orang untuk memberikan saran. Tentu saja, yang pertama menjawab bukan The Hangman, tetapi The World German Sparrow yang telah duduk diam di ujung meja perunggu yang panjang. Dia tertarik dengan ini? Tidak hanya Emlyn yang berpikir demikian, tetapi anggota lainnya juga memiliki pemikiran yang sama, tidak peduli seberapa lambat mereka. Dengan The Hanged Man, The Hermit, dan Justice setuju untuk membantu Mr. Moon dalam merencanakan operasi sanguin. Segmen transaksi klub tarot pun berakhir, memasuki segmen komunikasi bebas. The World German Sparrow sedikit duduk tegak dan melihat ke arah The Star Leonard. Bantu aku tanyakan apakah orang itu telah melihat Blasphemy Slate kedua. Blasphemy Slate? Audrey dan anggota lainnya segera menangkap istilah aneh itu. Mereka segera memiliki pikiran terkejut. Blasphemy. Slate kedua? Mr. Starr tidak sesederhana yang ia tampakkan. Dia tahu seseorang yang telah melihat salah satu barang terpenting dalam legenda mitos. Selain identitasnya sebagai anggota gereja dan Beyonder resmi, dia memiliki rahasia lain. Tidak heran dia bergabung dengan klub tarot. Leonard terloncat kaget juga. Tidak pernah menyangka Klein akan mengajukan permintaan seperti itu. Setelah beberapa detik hening, ia menghela napas dan berkata, "Baiklah." Sakuranovel.id. Sebelumnya, daftar isi. Selanjutnya,